Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1911 Kapak Suan Hua. Sebenarnya, Chen Ping sangat menyadari semua ini. Tetapi Zhu Hao keras kepala dan terus berteriak sementara semua orang berebut He Shou Wu kuno. Tuan muda Zhu, He Shou Wu kuno ini bukanlah barang tak bertuan. Benda ini terletak di wilayah kota Nanhu, jadi benda ini milik keluarga Zeng saya. Sebagai penguasa kota Nanhu, saya berhak mengalokasikan sumber daya seluruh kota Nanhu. Pada saat itu, Zeng Angwo melangkah maju dan berbicara kepada Zhu Hao. Zhu Hao melirik Zeng Angwo, lalu mendengus dingin dan berkata, "Zeng Angwo, apakah kau sudah gila? Berani-beraninya kau mengatakan hal seperti itu kepada keluarga Zengmu yang kecil ini? Lalu kenapa kalau He Shou Wu kuno itu milik keluarga Zengmu? Kukatakan sekarang aku menginginkan He Shou Wu kuno ini, apa yang bisa kau lakukan? Jika kau tidak ingin keluarga Zeng musnah, jangan ikut campur dalam kekacauan ini." Zhu Hao memandang rendah keluarga Zeng. Meskipun keluarga Zeng juga memiliki seorang markis agung, di mata Zhu Hao, mereka hanyalah keluarga kecil yang tidak berarti. Perlu dicatat bahwa di balik keluarga Zhu terdapat klan dan sekte-sekte kuat di alam rahasia, yang jauh melampaui sekte dan klan di dunia fana. Zhu Hao, kau terlalu sombong, keluarga Zeng kita bukan terbuat dari tanah liat. Zeng Angwo dipenuhi amarah, dan beberapa markis bela diri agung dari keluarga Zeng melangkah maju, memancarkan aura yang menakutkan. Di belakang mereka terdapat lebih dari selusin markis bela diri lainnya, yang menatapnya dengan tatapan mengancam. "Zeng Angwo, maksudmu kau akan berpihak pada Chen Ping?" Mata Zhu Hao sedikit menyipit. "Benar sekali. Meskipun harus mengorbankan seluruh keluarga Zeng, aku akan membantu Tuan Chen kali ini." Zeng Angwo berkata dengan tatapan penuh tekad. Namun, dia juga mengambil risiko. Saat ini, kekuatan Zhu Hao jelas jauh lebih besar daripada Chen Ping. Tetapi Zeng Angwo tahu bahwa kekuatan sejati Chen Ping mungkin jauh lebih besar daripada yang terlihat. "Karena kau membantu Chen Ping, jangan salahkan aku kalau bersikap tidak sopan." Zhu Hao memberi isyarat, dan salah satu markis bela diri agung di sampingnya langsung melompat dan menuju ke arah Zeng Angwo. Zeng Angwo sendiri juga seorang markis bela diri agung, jadi dia sama sekali tidak takut dengan serangan itu. Dia dengan cepat mengepalkan tinjunya dan menghantamnya. Ledakan, saat tinju mereka berbenturan, kekuatan mengerikan menyebar keluar. Sebuah kawah besar berdiameter beberapa meter muncul di tanah, menunjukkan bahwa keduanya telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Setelah melakukan salto di udara, Zeng Angwo mendarat dan mundur beberapa langkah. Lengan Zeng Angwo juga sedikit mati rasa, yang jelas menunjukkan bahwa Zeng Angwo masih sedikit lebih lemah dari lawannya. Setelah berhasil memukul mundur Zeng Angwo, lawannya tak kenal ampun dan menyerang lagi, melayangkan pukulan tepat ke wajah Zeng Angwo. Mereka masuk dengan niat membunuh musuh dalam satu serangan. Melihat ini, Zeng Angwo merogoh pinggangnya dan mengeluarkan kapak Suan Hua. Kapak Suan Hua berkilauan dengan cahaya yang mengerikan, dan gelombang aura suci bela diri mulai menyebar. Senjata seorang Saint bela diri. Saat melihat kapak Suan Hua di tangan Zeng Angwo, semua orang takjub dan takjub. Pakar keluarga Zhu yang sedang menyerang tiba-tiba berhenti ketika melihat senjata marsial Saint di tangan Zeng Angwo, dan ekspresi ngeri muncul di matanya. "Pergi ke neraka,
Zeng Angwo meraung dan mengayunkan kapak Xuan Hua miliknya secara diagonal ke atas. Seberkas cahaya melesat ke langit, disertai angin kencang, dan kekuatan mengerikan itu langsung menerjang ahli keluarga Zhu. Pakar keluarga Zhu itu terkejut dan berusaha mundur dengan cepat, tetapi sudah terlambat, tubuhnya seketika menembus cahaya. Semua orang melihat bahwa ahli keluarga Zhu di udara ditembus oleh cahaya, dan kemudian tubuhnya membengkak dengan hebat. Ledakan, tubuh ahli keluarga Zhu itu hancur menjadi debu, dan kabut darah berjatuhan dari langit. Wajah Zhu Hao langsung berubah sangat jelek saat melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga kecil seperti keluarga Zeng akan memiliki artefak Sein bela diri. Perlu dicatat bahwa bahkan sekte dan keluarga paling bergengsi di Kyoto mungkin tidak memiliki satupun artefak Sein bela diri. Mungkinkah keluarga Zeng juga merupakan keluarga tersembunyi, keluarga yang mewakili alam rahasia tertentu? Zhu Hao mengerutkan kening. Bab 1912 menonton pertunjukan. Zhu Hao, jangan meremehkan orang lain. Keluarga Zeng bukanlah sesuatu yang bisa kau intimidasi begitu saja. Sambil memegang kapak Xuan Hua, kepercayaan diri Zeng Angwo langsung melonjak. Zeng Angwo, kamu sedang mendekati kematian. Mata Zhu Hao sedikit menyipit, lalu dia mengeluarkan kipas lipat dari lengan bajunya. Dia membuka kipas itu, dan cahaya kemasan bersanyau. Kipas lipat ini ternyata terbuat dari emas. Terlebih lagi, aura yang terpancar dari kipas lipat itu bahkan lebih dahsyat dan menakutkan. Kipas lipat ini sebenarnya adalah senjata dari sang suci bela diri. Melihat itu, ekspresi Zeng Angwo berubah, dan dia terpaku di tempat. Pria tua di samping Zhu Hao juga memancarkan aura yang sangat kuat. Markis bela diri agung di puncak kekuatannya, sosok yang paling dekat dengan sang suci bela diri. Selain itu, orang-orang yang dibawa Zhu Hao jelas jauh lebih kuat daripada Markis bela diri agung dari keluarga Zeng. Sebagian besar Markis bela diri agung dalam keluarga Zeng hanya berperingkat pertama atau kedua. Dengan yang tertinggi adalah Zeng Angwo, seorang Markis bela diri agung berperingkat keempat. Namun, pangkat terendah dari Grand Markis keluarga Zhu mungkin adalah pangkat keempat. Ini bahkan tidak sebanding. Zeng Angwo tetap diam, dan wajah Chen Ping juga sedingin es. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengerahkan kekuatan naga ilahi di dalam tubuhnya. Pedang pembunuh naga juga sudah siap dan ingin segera dihunus. Tuan Muda Zhu, apakah pantas sampai sejauh ini untuk He Shouwu yang berusia 1000 tahun? Lagi pula, Anda membawa begitu banyak orang ke sini karena Anda memiliki urusan yang lebih penting. Jika Anda mengalami kerugian besar di sini, bagaimana Anda akan menjelaskannya ketika kembali nanti? Bagaimana kalau kau membantuku dan memberikan He Shouwu yang berusia 1000 tahun itu kepada Tuan Chen? Maka keluarga Jiangku akan berhutang budi padamu. Melihat kedua pihak berada di ambang konflik, Jiang Wei melangkah maju untuk meredakan situasi. Zhu Hao menatap Jiang Wei dengan wajah dingin, lalu berkata, "Jiang Wei, apa maksudmu? Apakah kau bermaksud membantu Chen Ping?" Tuan Muda Zhu, jika Anda bersikeras untuk bersaing dengan Tuan Chen memperebutkan He Shouwu yang berusia 1000 tahun, maka saya tidak punya pilihan selain membantu Tuan Chen. Jika keluarga Jiang saya ikut bergabung, apakah menurutmu kamu masih punya kesempatan untuk menang? Kenapa tidak membantu saya saja? Meskipun nada bicara Jiang Wei tenang, namun penuh dengan ancaman. Mendengar itu, wajah Zhu Hao memerah karena marah dan alisnya berkerut. "Jiang Wei, apakah kau benar-benar rela menjadi musuh keluarga Zhu demi Chen Ping?" "Zhu Hao, apa kau tidak tahu, atau kau berpura-pura tidak tahu?
Sekalipun ini tidak terjadi, apakah kau pikir kedua keluarga kita masih bisa berteman? Cepat atau lambat kita akan menjadi musuh. Jiang Wei tertawa dingin. Kata-kata Jiang Wei membuat Zhu Hao terdiam, karena dia tahu bahwa keluarga mereka akan menjadi musuh cepat atau lambat, karena mereka semua bersaing untuk kepentingan bersama. Karena ada perebutan kepentingan, mereka pasti akan menjadi musuh. Zhu Hao terdiam, wajahnya sangat muram. Jika Jiang Wei juga membantu Chen Ping, maka dia tidak akan punya peluang untuk menang sama sekali. Saat Zhu Hao ragu-ragu apakah akan mundur, Hong Qianjiu, yang telah menyaksikan keributan itu, melangkah maju dan berkata dengan senyum tipis, "Jiang Wei, apa hubungannya denganmu jika orang-orang memperebutkan He Shou? Kau malah ikut campur, mencegahku untuk sekadar menyaksikan pertunjukan itu. Percayalah, jika kau hanya berdiri dan menonton, aku tidak akan ikut campur. Tetapi jika kau bersikeras membantu Chen Ping, maka aku tidak punya pilihan selain membantu Zhu Hao. Aku yakin keluarga Zhu tidak akan melupakan kebaikanku." Hong Qianjiu memaksa Jiang Wei untuk hanya menonton pertunjukan dari pinggir lapangan dan tidak terlibat dalam apapun. "Hong Qianjiu, kamu..." Jiang Wei menatap Hong Qianjiu dengan marah. Namun Zhu Hao tertawa saat itu, "Saudara ke-9, jangan khawatir, keluarga Zhu kami tidak akan pernah melupakan kebaikanmu saat kita sampai di Penglai." Diam. Tepat ketika Zhu Hao hendak mengatakan sesuatu, Hong Qianjiu menatapnya tajam, membuat Zhu Hao langsung menelan kata-katanya. Melihat hal itu, Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Tampaknya keluarga-keluarga ini semuanya menuju ke tempat yang sama, dan semuanya memilih untuk merahasiakannya. Jelas sekali bahwa tempat ini sangat penting bagi mereka semua. Bab 1913 Hubungan kompleks yang lain menatap kosong, tidak mampu memahami hubungan antara keluarga-keluarga ini. Bagaimana mereka saling membantu, semuanya kacau. Ningzi dan Song Qingping, yang bersembunyi di balik bayangan, sama-sama kebingungan. "Tuan utusan iblis, apa hubungan Chen Ping dengan keluarga Jiang? Dan mengapa Zeng Angwo mengambil risiko sebesar itu untuk membantu Chen Ping? Dan keluarga Zhu dan Hong, tampaknya mereka tidak mengincar He Shou Wu kuno." Song Qingping bertanya kepada Ningzi dengan suara rendah. Ningzi sedikit mengerutkan kening, matanya dipenuhi keraguan. Dia tidak menyadari identitas Chen Ping sebagai Master Istana Naga Surgawi, dan bahkan kurang menyadari bahwa keluarga Ge di alam rahasia adalah cabang dari Istana Naga Surgawi. Keluarga Jiang adalah perwakilan Menara Tianluo di dunia sekuler, dan Menara Tianluo memiliki hubungan dekat dengan keluarga Ge. Itulah sebabnya Jiang Wuyai, kepala Menara Tianluo, memerintahkan keluarga Jiang untuk membantu Chen Ping jika dia dalam kesulitan. Ningzi tidak mungkin mengetahui tentang hubungan yang serumit itu. Namun, Ningzi menduga satu hal, tujuan akhir keluarga-keluarga ini. Apakah semua hal terkait Pulau Penglai sudah diatur? Ningzi bertanya pada Song Qingping. Semuanya sudah direncanakan. Begitu Chen Ping sampai di pulau itu, dia akan jatuh ke dalam perangkap kita. Lagu Qingping mengangguk, "Jangan ceroboh, mereka mungkin semua akan pergi ke Pulau Penglai. Mereka pasti juga tahu bahwa tempat di mana energi spiritual bangkit kembali ada di Pulau Penglai. Itulah sebabnya mereka membawa begitu banyak ahli ke Pulau Penglai. Mereka ingin membangun wilayah mereka di sana sebelum energi spiritual bangkit kembali, agar tuan mereka di alam rahasia di belakang mereka dapat memiliki tempat tinggal." Ningzi sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi khawatir, "Jika memang demikian, maka pertumpahan darah pasti akan terjadi di Pulau Penglai.
akankah reruntuhan palsu yang kita buat mampu menipu mereka dan menjebak orang-orang ini? Song Qingping bertanya dengan cemas. Mari kita lakukan satu langkah demi satu langkah. Tetapi kita harus memasukkan Chen Ping ke dalam He Shou Wu 10.000 tahun. Jika tidak, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ningzi berkata pada Song Qingping, jika Zhu Hao mendapatkan He Shou Wu yang berusia 10.000 tahun, Sekte Roh Iblis tidak akan memiliki kesempatan. Jika mereka secara terang-terangan mencoba merebutnya dari keluarga Zhu, mereka mungkin tidak akan berhasil, dan alam rahasia Sekte Roh Iblis akan terbongkar. Namun, jika Chen Ping berhasil mendapatkannya, dengan Zhou Jie di sisinya, yang perlu mereka lakukan hanyalah memberi Chen Ping air kekuatan penyebar, dan mereka dapat dengan mudah memperoleh He Shou Wu 10.000 tahun. Baiklah, aku akan kembali ke Sekte Roh Iblis dan meminta bantuan. Jika Chen Ping tidak mampu melawan mereka, aku akan turun tangan untuk membantunya. Dengan begitu, dia akan lebih mempercayaiku. Setelah selesai berbicara, Song Qingping buru-buru pergi untuk meminta bantuan. Saat ini, Chen Ping dan Zhu Hao masih dalam situasi tegang. Pada saat yang sama, Jiang Wei menatap Hong Qianjiu dengan tajam, dan untuk sesaat dia juga tidak dapat mengambil keputusan. Saudara Jiang, terima kasih atas kebaikanmu. Kau bisa menonton dari pinggir lapangan saja. Aku akan menangani ini sendiri. Chen Ping berkata pada Jiang Wei. Jiang Wei hanya bisa mengangguk tak berdaya dan menyingkir. Jika dia membantu Chen Ping, maka Hong Qianjiu akan membantu Zhu Hao, yang justru akan menjadi tindakan yang kontraproduktif. Untuk sesaat, kedua pihak berada dalam kebuntuan, sementara He Shou Wu kuno masih bersinar terang. Awan gelap memenuhi langit, dan kilat biru menyambar di langit malam. Namun, seiring berjalannya waktu, cahaya yang dipancarkan oleh He Shou Wu kuno mulai melemah, dan seluruh He Shou Wu mulai menjadi semakin kabur, seolah-olah akan menghilang. Oh tidak, He Shou Wu kuno ini akan menghilang. Setelah melihat ini, Chen Ping langsung teringat apa yang telah dilihatnya di lokasi sumber daya Sekte Roh Iblis. He Shou Wu kuno tampak seperti ini pada masa lalu, kemudian secara bertahap menjadi transparan dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Jika dilihat dari penampilannya sekarang, He Shou Wu kuno ini tampak seperti ini, kemungkinan besar akan menghilang dalam waktu singkat. Adapun kemana He Shou Wu kuno ini akan pergi setelah menghilang, Chen Ping tidak tahu. Bab 1914 mengambil tindakan, lakukanlah tindakanmu, atau He Shou Wu kuno akan lenyap. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melesat menuju He Shou Wu kuno. Saat Chen Ping bergegas menuju Wannian He Shou Wu, beberapa orang dari pihak Zhu Hao juga bergegas keluar untuk mencegatnya. Ekspresi Chen Ping sedikit berubah, dan dia mempercepat langkahnya sekali lagi. Ledakan, tiba-tiba, aura menakutkan menyapu ke arah Chen Ping, diikuti oleh bayangan gelap yang menghantamnya. Tinju cahaya suci. Chen Ping berteriak dan melayangkan pukulan. Pada saat itu, Chen Ping tak berani menahan diri sedikit pun dan langsung mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal. Sosok gelap itu langsung terpental oleh Chen Ping. Pada saat yang sama, sesepuh di puncak alam Markis Bela Diri Agung di samping Zhu Hao juga bergerak. Targetnya adalah Chen Ping. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Jika pertarungan ini berlanjut, dia tidak akan bisa mendapatkan He Shou Wu yang berusia 10.000 tahun itu. Tepat saat itu, Zheng Angwo, yang memegang kapak Xuan Hua, mengayunkannya ke arah lelaki tua itu. Cahaya menyilaukan, yang dipenuhi dengan kekuatan seorang santo bela diri, memaksa lelaki tua itu mundur. Tuan Chen, pergilah dan ambil He Shou Wu.
kami akan mengurus ini. Zheng Angwo memegang kapak Xuan Hua, berbicara dengan keras kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk dan langsung menuju ke He Shou Wu kuno. Pada saat yang sama, Hu Mazi dan Zhou Jie juga bergerak, langsung bergabung dengan pasukan Zhu Hao dalam pertempuran yang kacau. Zhu Hao, sambil memegang kipas lipat, melihat Chen Ping menuju ke He Shou Wu 10.000 tahun dan buru-buru mengibaskan kipasnya, mengirimkan pancaran cahaya ke arah Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping langsung memunculkan pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga berkilauan dengan cahaya biru samar, dan aura pedang yang mengerikan langsung muncul, bahkan menyaingi aura kipas lipat artefak bela diri suci di tangan Zhu Hao. Ding ding ding, dengan beberapa suara yang tegas, Chen Ping langsung memblokir pancaran cahaya tersebut. Tepat ketika Chen Ping hendak meraih He Shou Wu kuno, di tengah gumpalan awan hitam yang bergulir, kilat biru menyambar dalam sekejap. Petir menyambar Chen Ping secara langsung, dan seluruh tubuh Chen Ping memancarkan cahaya biru. Dia kemudian terlempar dengan keras dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Zhu Hao tahu kesempatannya telah tiba. Dia melompat dan langsung menuju ke He Shou Wu kuno. Zhu Hao sama sekali mengabaikan bahaya yang baru saja menimpa Chen Ping akibat tersambar petir. Namun, tepat ketika Zhu Hao mendekati He Shou Wu kuno, petir juga menyambar. Melihat ini, Zhu Hao melemparkan kipas lipatnya ke atas dan meraung, teknik perlindungan. Kipas lipat itu tiba-tiba membesar di udara, menyelimuti Zhu Hao sepenuhnya. Petir biru menyambar kipas itu seketika, tetapi Zhu Hao di bawahnya tidak terluka. Zhu Hao sangat gembira dan mengulurkan tangan untuk meraih He Shou Wu kuno. Melihat ini, Chen Ping melompat, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung mengeluarkan aura pedang yang tajam. Aura pedang itu seperti naga, menciptakan parit yang dalam di tanah, langsung menuju ke Zhu Hao. Merasakan aura berbahaya, Zhu Hao tidak punya pilihan selain menyerah untuk mencoba menangkap He Shou Wu kuno. Dia menghindari energi pedang itu dengan sekejap. Namun saat ini, sosok Chen Ping sudah berada di depannya, dan Zhu Hao kehilangan kesempatan untuk mendapatkan He Shou Wu yang berusia 10.000 tahun. Setelah sampai di dekat Zhu Hao, Chen Ping melepaskan serangan pedang lainnya, dan seekor naga emas muncul, meraung saat menyerbu ke arah Zhu Hao. Melihat ini, Zhu Hao hanya bisa melambaikan tangannya dan mengambil kembali kipas lipat itu. Kemudian dia mengayunkan kipas lipat itu dengan kuat, dan hembusan angin menerpa, benar-benar menerbangkan naga emas itu. Namun, Chen Ping tidak peduli. Tujuannya saat ini adalah untuk mendapatkan He Shou Wu kuno. Tepat ketika Zhu Hao bergerak, Chen Ping sudah mengarahkan pandangannya ke He Shou Wu kuno. Tepat ketika Chen Ping hendak mendapatkan He Shou Wu, Polygonum multiflorum, kuno, petir biru menyambar dari awan gelap. Bab 1915 bantuan telah tiba. Ledakan. Kekuatan dahsyat itu seketika melontarkan Chen Ping dan Zhu Hao hingga terpental jauh. Kekuatan petir ini begitu dahsyat sehingga bahkan Chen Ping pun kesulitan untuk menahannya. Setelah dua serangan ini, baik Chen Ping maupun Zhu Hao tidak berani mendekati He Shou Wu kuno lagi. Zhu Hao menatap kipas lipat di tangannya. Retakan telah muncul di kipas itu. Kipas itu baru saja menahan kekuatan petir, dan bahkan artefak martial Sein pun rusak. Kemungkinan besar kipas itu tidak akan bisa digunakan berkali-kali lagi. Chen Ping dan Zhu Hao saling menatap, tetapi tak satu pun dari mereka bergerak. Sementara itu, di sisi lain, Hu Mazi dan Zheng Angwo terlibat pertempuran sengit dengan pasukan yang dibawa oleh Zhu Hao.
Meskipun Zheng Angwo memiliki kapak Xuan Hua, senjata dari Sein bela diri, mereka masih berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan sesepuh di puncak ranah Markis bela diri agung yang kekuatan keseluruhannya jauh lebih tinggi. Kemungkinan besar hanya masalah waktu sebelum mereka dikalahkan. Ketika itu terjadi, Chen Ping akan sendirian, dan upaya untuk mendapatkan He Shou Wu kuno hanya akan menjadi mimpi belaka. Saat Zheng Angwo dan Humazi mundur dalam kekalahan, sekelompok orang tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. "Tuan Chen, saya di sini untuk membantu Anda." Setelah mengatakan itu, Song Qingping memimpin orang-orang dari Sekte Roh Iblis dan langsung bergabung dalam pertempuran. Dengan kedatangan keluarganya dari Sekte Roh Iblis, keseimbangan mulai bergeser menguntungkan Chen Ping, dan orang-orang yang dibawa Zhu Hao mulai kesulitan untuk mengatasinya. Para ahli bela diri yang memilih untuk berpihak pada keluarga Zhu dengan harapan mendapatkan keuntungan tertentu juga memilih untuk melarikan diri setelah melihat hal ini. Orang-orang ini hanya oportunis. Mereka akan berpihak pada Zhu Hao ketika pihak Chen Ping lebih lemah. Sekarang setelah pihak Chen Ping meningkatkan kekuatannya, mereka berbalik dan melarikan diri. Peristiwa yang tiba-tiba ini membuat Zhu Hao benar-benar bingung. Dia tidak mengerti mengapa sekelompok orang lain tiba-tiba muncul untuk membantu Chen Ping. "Berhenti!" Zhu Hao berteriak keras. Karena tahu bahwa jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, semua anak buahnya mungkin akan terbunuh. Setelah menerima perintah Zhu Hao, semua ahli dari keluarga Zhu mundur ke sisi Zhu Hao. Hampir semua ahli keluarga Zhu ini terluka, dan bahkan lelaki tua di puncak tingkat Markis bela diri agung pun memiliki wajah pucat dan darah serta ki yang tidak teratur. "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?" Pada saat itu, Song Qingping melangkah maju dan bertanya kepada Chen Ping. "Aku baik-baik saja. Terima kasih atas bantuanmu, Wakil Ketua Sekte Song." Chen Ping berkata dengan penuh rasa terima kasih. "Tuan Chen, Anda terlalu sopan. Kita sedang dalam hubungan bisnis, dan ramuan ini adalah tanda ketulusan kita. Jika ramuan ini diambil oleh orang lain, bukankah itu berarti kita tidak tulus?" Song Qingping tersenyum tipis. Saat melihat Song Qingping dan yang lainnya tiba-tiba muncul, Zheng Angwo pun diliputi kebingungan. Ini adalah Nanhu, wilayahnya. Kapan sekelompok orang seperti ini, yang semuanya ahli, muncul di wilayahnya? Dia sendiri tidak tahu. Hong Qianjiu dan Jiang Wei sama-sama bingung. Mereka mengamati Song Qingping dan yang lainnya dengan saksama, karena sangat mungkin kelompok ini akan menjadi musuh mereka. Saat itu, mereka tidak tahu berapa banyak sekte dan keluarga yang mengetahui rahasia Pulau Penglai, atau berapa banyak sekte dan keluarga yang perwakilannya mewakili alam rahasia yang belum terungkap. Namun, dengan kebangkitan energi spiritual yang akan segera terjadi di Pulau Penglai, diyakini bahwa sekte dan keluarga tersembunyi ini akan semuanya tampil ke depan. Karena tak seorang pun ingin melihat tempat pertama di mana energi spiritual dibangkitkan ditempati oleh orang lain. "Siapa kamu?" Zhu Hao menatap Song Qingping dengan dingin. "Apakah kau tahu siapa aku?" Song Qingping menatap Zhu Hao, senyum tipis teruk di bibirnya. "Aku tidak peduli siapa kau. He Shou Wu kuno ini milik Tuan Chen. Tidak seorang pun diizinkan mengambilnya darinya, atau mereka akan melawan kita. Soal siapa kami sebenarnya, kalian tidak layak untuk mengetahuinya. Sebaiknya kalian bawa orang-orang kalian dan pergi dari sini sekarang juga, atau tidak seorang pun dari kalian akan diizinkan pergi." Kesombongan Song Qingping membuat Zhu Hao marah. Bab 1916 Kekuatan Petir. Meskipun Zhu Hao marah, dia tidak bergerak, karena dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia pasti akan kalah.
Baiklah, aku akan mengingat kalian. Keluarga Zhu akan selalu membalas dendam atas segala kesalahan yang telah kami lakukan. Tak satu pun dari kalian akan mendapatkan akhir yang baik hari ini. Setelah Zhu Hao selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Zhu Hao dan anak buahnya pergi. Melihat ini, Hong Qianjiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Membosankan, sungguh membosankan." Hong Qianjiu juga pergi bersama anak buahnya, hanya menyisakan Jiang Wei dan anak buahnya. Chen Ping memandang He Shou Wu, Polygonum multiflorum, yang semakin redup, menyadari bahwa ia tidak bisa menunda lebih lama lagi, jadi ia bergegas menuju ke arahnya. Gemuruh, sebuah kilat menyambar, langsung mengenai Chen Ping dan menjatuhkannya ke tanah. Chen Ping menggertakkan giginya, tiba-tiba melompat, dan menyerbu ke arah He Shou Wu kuno sekali lagi. Cahaya keemasan samar terpancar dari tubuh Chen Ping saat dia menatap lekat-lekat He Shou Wu kuno itu. Ledakan, sambaran petir lain menyambar, dan awan gelap di langit tampak mengamuk, berputar dan bergolak, dengan kilat biru menyambar di antaranya. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping mulai berdengung dan bergetar, seolah ingin melepaskan diri dari genggaman Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping tiba-tiba melemparkan pedang pembunuh naga ke udara, pergi. Pedang pembunuh naga, seperti kuda liar yang dilepaskan, melesat langsung menuju petir. Petir menyambar langsung bilah pedang pembunuh naga, menyebabkan pedang itu memancarkan garis-garis cahaya biru. Meskipun disambar petir, pedang pembunuh naga terus melaju dan menerjang langsung ke dalam awan gelap. Pedang pembunuh naga terlihat terlibat pertempuran dengan kilatan petir biru di dalam awan gelap. Melihat hal itu, Chen Ping terkejut. Ia khawatir pedang pembunuh naga tidak akan mampu menahan kekuatan petir dan akan rusak. Di hati Chen Ping, pedang pembunuh naga lebih dari sekadar senjata, itu lebih seperti seorang teman. Chen Ping, kenapa kau masih ragu? Cepat kalahkan He Shou Wu kuno itu. Melihat Chen Ping menatap langit, Hu Mazi berteriak cemas. Chen Ping kemudian menyadari apa yang sedang terjadi dan buru-buru melangkah maju, meraih He Shou Wu kuno. Dengan sedikit dorongan, tanaman He Shou Wu, Polygonum multiflorum kuno itu terangkat dari tanah. Merasakan energi spiritual yang bersemangat di dalam He Shou Wu kuno, Chen Ping dipenuhi dengan kegembiraan. Saat Chen Ping mengambil He Shou Wu kuno ke tangannya, awan gelap di langit mulai menghilang dengan cepat, dan kilat biru pun lenyap. Pedang pembunuh naga jatuh dari langit dan langsung ditangkap oleh Chen Ping. Saat Chen Ping pertama kali mendapatkan pedang pembunuh naga, dia merasakan gelombang kekuatan petir mengalir melalui tubuhnya dari telapak tangannya. Chen Ping memandang pedang pembunuh naga dengan terkejut. Dia melihat kilat biru menyambar pedang itu. Ini, Chen Ping sangat khawatir, takut pedang pembunuh naganya akan rusak oleh kekuatan petir. Secercah kekuatan naga ilahi memasuki pedang pembunuh naga, dan kemudian indera ilahi Chen Ping mulai berkomunikasi dengan pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga juga merasakan komunikasi Chen Ping dan mulai berdengung terus-menerus, seolah-olah menanggapi Chen Ping. Memotong, Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan tiba-tiba mengayunkannya ke kejauhan, ingin mengetahui apakah kekuatan pedang pembunuh naga masih sama seperti sebelumnya. Gemuruh, saat Chen Ping melepaskan serangan pedangnya, dunia tiba-tiba berubah, dan angin kencang berhembus kencang. Seketika itu juga, kilat biru melesat keluar dari pedang pembunuh naga. Puncak gunung yang tidak jauh dari situ langsung rata dengan tanah akibat kekuatan petir. Batu-batu beterbangan kemana-mana, dan pohon-pohon berubah menjadi abu, seolah-olah ini adalah akhir dunia.
Chen Ping menatap tak percaya pada pedang pembunuh naga di tangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pedang pembunuh naga akan memiliki kekuatan petir. Orang-orang lain yang menyaksikan kejadian ini sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar. Bab 1917. Pergilah sesegera mungkin. Zheng Angwo memegang kapak Xuan Hua di tangannya. Pada saat ini, dia merasa bahwa senjata suci bela dirinya hanyalah mainan anak-anak dibandingkan dengan pedang pembunuh naga milik Chen Ping. Song Qingping sedikit menyipitkan matanya, dan otot-otot di sudut matanya berkedut tanpa disadari beberapa kali. Bersembunyi di balik bayangan, mata Ningzi dipenuhi rasa iri dan khawatir. Sekarang kekuatan Chen Ping semakin meningkat, ditambah dengan keuntungan tambahan berupa senjata yang begitu menakutkan, akan sangat sulit bagi Ningzi untuk mengalahkan Chen Ping. Apa kau takut? Apa kau cemas? Merasakan perubahan di hati Ningzi, jiwa di dalam Ningzi pun berbicara. Aku tidak. Ningzi buru-buru mulai menyesuaikan pola pikirnya. Kau tidak bisa menipuku, tapi jangan khawatir. Semakin kuat Chen Ping, semakin menguntungkan bagi kita. Ketika tubuhnya cukup kuat, makhluk-makhluk perkasa dapat menggunakan tubuhnya untuk kembali ke alam surgawi, dan mungkin bahkan bertemu dengan Raja Iblis. Roh itu berkata dengan penuh semangat. Ningzi sangat ingin bertanya apa itu alam surgawi, tetapi dia menduga pihak lain tidak akan memberitahunya, dan bahkan jika mereka memberitahunya, dia tidak akan mengerti, jadi dia tidak bertanya. Chen Ping, kita telah mendapatkan He Shou Wu yang berusia 1000 tahun, mari kita berangkat secepat mungkin. Humazi mengingatkan Chen Ping, lagi pula, memiliki sesuatu yang begitu langka dan sulit didapatkan pasti akan menimbulkan rasa iri dan mendorong sebagian orang untuk mengambil risiko. Ketika dihadapkan dengan kepentingan yang sangat besar, tidak ada kerjasama atau persahabatan yang dapat diandalkan. Chen Ping mengangguk, lalu berterima kasih kepada Zheng Angwo dan Song Qingping sebelum bersiap untuk kembali ke hotel. Jiang Wei dan anak buahnya mengikuti Chen Ping. Sambil memegang He Shou Wu kuno di tangannya, Chen Ping tidak berani pergi ke keluarga Zheng, apalagi sekte roh iblis. Namun, dia masih mempercayai Jiang Wei. Lagi pula, Jiang Wuyai dari Menara Tianluo secara pribadi telah memberi perintah kepada keluarga Jiang untuk membantunya. Dan dia yakin bahwa keluarga Jiang tidak akan berani melanggar perintah tersebut. Chen Ping memegang tanaman He Shou Wu, Polygonum multiflorum, kuno dan berencana untuk memurnikannya menjadi pil di hotel agar dia tidak perlu khawatir ada orang yang menginginkannya dan mencoba mencurinya. Untuk memurnikan ramuan seperti He Shou Wu yang berusia 10.000 tahun, kuali obat biasa jelas tidak cukup. Chen Ping teringat akan kuali Senong yang berada di lembah Dewa Obat. Jadi, Chen Ping memberitahu Su Changsheng semalaman, memintanya untuk segera membawa kuali Senong. Tuan Chen, Anda pasti lelah, izinkan saya membuatkan Anda secangkir teh. Sesampainya di hotel, Zhou Jie berkata kepada Chen Ping, Nona Zhou, terima kasih banyak untuk hari ini. Anda sebaiknya beristirahat, pelayan bisa membuatkan teh. Chen Ping berkata dengan sopan, tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Zhou Jie tersenyum tipis, lalu berjalan keluar ruangan. Di ruang teh, Zhou Jie mengeluarkan air penyebar teh yang diberikan Song Qingping kepadanya. Melihat teko di depannya, Zhou Jie ragu-ragu. Zhou Jie telah mengembangkan kesan yang baik terhadap Chen Ping selama periode waktu ini, jadi dia sangat menolak ketika Song Qingping memintanya untuk melakukan ini. Namun sebagai anggota sekte roh iblis, dia harus mematuhi perintah. Akhirnya, Zhou Jie mengertakkan giginya dan menuangkan air penghilang bau ke dalam teko.
Setelah mengocoknya perlahan beberapa kali, dia membawa teko itu ke dalam ruangan. Zhou Jie meletakkan teko dan secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Chen Ping dan Hu Mazi. Namun, ekspresi Zhou Jie tidak baik dan dia tidak berani menatap Chen Ping. Hu Mazi melirik Zhou Jie dengan sedikit terkejut, karena biasanya Zhou Jie tidak pernah menuangkan teh untuknya. Hari ini agak mengejutkan bagi Hu Mazi. Tetapi sekarang setelah beban di hatinya terlepas, dia tidak lagi berniat menggunakan wanita untuk menenangkan dirinya. Nona Zhou, apakah Anda terlalu lelah? Anda tampak kurang sehat. Chen Ping memperhatikan ekspresi Zhou Jie yang tampak aneh, jadi dia bertanya padanya ada apa. Oh, bukan apa-apa, kamu mungkin akan merasa lebih baik setelah beristirahat. Zhou Jie memaksakan senyum dan berkata, "Oh, kalau begitu sebaiknya kau segera beristirahat, jangan khawatirkan tempat ini." Chen Ping mendesak Zhou Jie untuk segera beristirahat. Tuan Chen, saya ingin menunggu sampai Anda selesai minum teh dan membereskan semuanya sebelum saya beristirahat. Zhou Jie ingin melihat Chen Ping dan yang lainnya minum teh dengan matanya sendiri. Bab 1918 hargailah itu. Melihat ini, Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, tetapi berkata kepada Hu Mazi, "Tuan Hu, ini tawaran baik dari Nona Zhou, mari kita terima." Hu Mazi juga mengangkat cangkir tehnya dan keduanya hendak meminum teh tanpa ragu-ragu. Tunggu sebentar. Melihat ini, Zhou Jie buru-buru memanggil Chen Ping dan Hu Mazi. Saat ini, Zhou Jie masih bergumul dengan gejolak batinnya. Dia tidak tahu nasib apa yang menanti Chen Ping dan Hu Mazi setelah mereka meminum secangkir teh ini. Yang lebih tidak diketahui lagi adalah apakah Song Qingping akan membunuh mereka berdua. Nona Zhou, ada apa? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tuan Chen, saya khawatir teh yang baru saja saya tuangkan terlalu panas dan bisa membakar Anda. Zhou Jie memberikan alasan. Chen Ping tersenyum tipis, tidak apa-apa. Setelah itu, Chen Ping meneguk teh itu dalam sekali teguk dan Hu Mazi juga langsung meminumnya sampai habis. Melihat Chen Ping dan Hu Mazi telah selesai minum teh, Zhou Jie merasakan berbagai macam emosi. Kalian ngobrol saja, aku mau istirahat. Hu Mazi bangkit dan berjalan keluar ruangan, tanpa melirik Zhou Jie sekalipun. Hal ini membuat Zhou Jie bingung, dan ia pun bertanya, Tuan Chen, ada apa dengan Tuan Hu? Ia tampak seperti orang yang berbeda. Chen Ping mengerti maksud Zhou Jie, dan tersenyum tipis, lalu berkata, Guru Hu memang telah berubah. Chen Ping kemudian menceritakan penderitaan Hu Mazi kepada Zhou Jie. Zhou Jie tampak terkejut setelah mendengar hal ini. Tuan Hu adalah kekasih yang begitu setia. Aku tidak pernah menyangka. Aku selalu mengira dia seorang playboy. Aku tidak tahu dia punya pengalaman seperti itu. Sungguh menyedihkan. Pada saat itu, Zhou Jie sebenarnya merasa sedikit kasihan pada Hu Mazi. Lagi pula orang yang paling dicintainya melarikan diri dengan orang lain pada malam sebelum pernikahannya, dan sekarang telah meninggal. Meskipun begitu, Hu Mazi tidak melupakan wanita itu, yang menunjukkan bahwa Hu Mazi adalah orang yang setia pada cinta. Setiap orang mungkin memiliki rahasianya masing-masing, tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Chen Ping tersenyum tipis. Saat ini, ia sedang berada di puncak kejayaan, tetapi siapa sangka bahwa setahun yang lalu, pengalamannya bahkan lebih buruk daripada Hu Mazi. Masuk penjara demi pacarnya, hanya untuk akhirnya dicampakkan olehnya. Bukankah skenario melodramatis semacam ini sedang terjadi dalam hidupku sendiri? Hanya saja Chen Ping tidak membicarakannya, jadi tidak ada yang tahu tentang bagian dari sejarah hidupnya ini. Pak Chen, ingatlah untuk mengunci pintu dan jendela saat Anda tidur.
saya akan beristirahat sekarang. Zhou Jie mengingatkan Chen Ping tentang sesuatu, lalu mengemasi barang-barangnya dan pergi. Melihat Zhou Jie pergi, Chen Ping menghela napas pelan dan berkata, dia gadis yang baik, kuharap dia menghargai kesempatan yang kuberikan padanya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, Hu Mazi tiba-tiba menyelinap masuk ke kamar Chen Ping. Chen Ping, bagaimana kau tahu bahwa Zhou Jie akan meracuni kita? Setelah masuk, Hu Mazi bertanya dengan ekspresi bingung. Chen Ping tersenyum tipis. Setelah dia kembali dari sekte roh iblis, aku mencium aroma aneh padanya yang belum pernah kucium sebelumnya, jadi aku menjadi sedikit curiga. Selain itu, fakta bahwa Song Qingping dan anak buahnya mampu muncul pada saat krusial ini ketika kami sedang mengumpulkan He Shou kuno membuktikan bahwa Song Qingping telah mengamati kami selama ini, jika tidak itu bukanlah suatu kebetulan. Dan teh yang baru saja disajikan jelas memiliki aroma yang sama seperti yang kucium pada Zhou Jie, dan ekspresi Zhou Jie hari ini sangat tidak wajar, apakah kau tidak menyadarinya? Hu Mazi menggelengkan kepalanya, aku tidak memperhatikan apapun, dan aku juga tidak mencium bau aneh apapun di dalam teh itu. Tentu saja kau tidak bisa mencium baunya, kalau tidak kau pasti sudah menjadi apoteker. Tapi, seberapapun mereka merencanakan, mereka tidak tahu bahwa aku sudah kebal terhadap semua racun. Racun yang mereka gunakan hanya bisa menjadi sumber daya untuk kultivasiku. Teknik konsentrasi pikiran Chen Ping adalah teknik yang benar-benar unggul yang dapat menyempurnakan segala sesuatu. Apapun jenis racunnya, begitu masuk ke tubuh Chen Ping, racun itu akan dimurnikan oleh teknik konsentrasi pikiran. Bab 1919. Apakah kamu mengkhawatirkannya? Kau kebal terhadap semua racun, tapi bagaimana denganku? Tapi aku sepertinya tidak merasakan sesuatu yang aneh. Mungkinkah kau salah? Saat itu, tubuh Hu Mazi tidak menunjukkan kelainan apapun, maupun tanda-tanda keracunan. Meracuni kita tidak selalu berarti mereka ingin membunuh kita, mungkin mereka menginginkan sesuatu yang lain. Setelah berbicara, Chen Ping melirik He Shou kuno di sampingnya. Apakah sekte roh iblis meracuni kita hanya demi He Shou yang berusia 10.000 tahun ini? Mengapa mereka tidak mengambilnya sendiri? Mengapa mereka membuatmu mendapatkannya dan kemudian mencoba merebutnya darimu? Aku tidak mengerti, tanya Hu Mazi. Aku juga tidak tahu, tapi tujuan mereka jelas bukan hanya He Shou yang berusia 10.000 tahun itu. Song Qingping selalu memberi orang perasaan bahwa dia sulit dipahami, dan ada juga pemimpin sekte roh iblis. Aku hanya pernah bertemu dengannya sekali dan belum pernah melihatnya lagi sejak itu. Aku menduga bahwa pemimpin sekte roh iblis bahkan sudah tidak ada lagi, dan bahwa orang yang benar-benar mengendalikan sekte roh iblis adalah Song Qingping. Chen Ping berkata perlahan, sebenarnya apa yang coba dilakukan orang-orang ini, kurasa kita tidak bisa mempercayai iblis-iblis ini. Hu Mazi berkata dengan marah, itu tidak benar. Orang-orang dari sekte roh iblis mungkin tidak tahu bahwa pemimpin sekte mereka sudah tidak ada di sini. Mereka semua mengikuti perintah Song Qingping. Lagi pula, orang-orang dari sekte roh iblis tidak seperti iblis lain yang merupakan pembunuh tanpa pandang bulu. Mereka hanya tertipu oleh Song Qingping. Kita akan mengetahui detailnya malam ini. Saya punya pil penawar di sini. Minumlah, terlepas dari apakah Anda merasakan sesuatu yang tidak biasa. Chen Ping mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya kepada Hu Mazi. Meskipun Hu Mazi saat itu tidak menunjukkan kelainan apapun, bukan berarti tidak ada yang salah. Hu Mazi meminum pil itu, menelannya dalam sekali teguk, lalu meninggalkan kamar Chen Ping. Di dalam sekte roh iblis,
Zhou Jie kembali untuk melapor. Zhou Jie, apakah kau memberikan ramuan penghilang itu kepada Chen Ping? Song Qingping bertanya. Zhou Jie mengangguk. Ya, saya mengambilnya. Bagus sekali. Kau benar-benar telah memberikan jasa yang besar kepada sekte roh iblis kita. Saat Song Qingping berbicara, dia berdiri dan berjalan ke arah Zhou Jie, dengan lembut menyentuh wajahnya dengan satu tangan. Lalu dia menciumnya dengan penuh gairah. Hati Zhou Jie dipenuhi dengan berbagai macam emosi yang rumit saat ini. Jika Song Qingping bersikap seperti ini secara normal, Zhou Jie pasti akan sangat gembira dan tak bisa menahan diri. Namun hari ini, Zhou Jie tidak merasakan apapun, bahkan merasakan sedikit perlawanan. Song Qingping mencium Zhou Jie cukup lama, tetapi ketika ia menyadari bahwa Zhou Jie sama sekali tidak bereaksi, ia pun bertanya, "Ada apa denganmu hari ini?" "Aku..." Wajah Zhou Jie menunjukkan sedikit kekhawatiran. "Wakil ketua sekte, maukah kau membunuh Chen Ping?" "Apa? Kau mengkhawatirkannya?" Song Qingping sedikit mengerutkan kening. "Tidak, saya hanya berpikir kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa membunuh siapapun." Zhou Jie segera menjelaskan. Song Qingping menatap Zhou Jie dengan saksama, lalu tiba-tiba menamparkan wajahnya dengan keras. Patah, Zhou Jie langsung terjatuh ke tanah. "Sialan kau, dasar jalang. Aku yakin kau jatuh cinta pada anak itu. Kau benar-benar khawatir apakah dia hidup atau mati. Katakan padaku, apakah kau dan pria itu sudah tidur bersama?" Song Qingping mencengkeram Zhou Jie dan menginterogasinya dengan ekspresi garang. Zhou Jie sangat ketakutan melihat penampilan Song Qingping sehingga ia bingung harus berbuat apa, karena ia belum pernah melihat Song Qingping tampak begitu ganas dan menakutkan sebelumnya. Song Qingping biasanya sangat sopan, jadi perubahan mendadak ini membuat Zhou Jie merasa sangat bingung. Melihat Zhou Jie tidak berbicara, Song Qingping mendorong Zhou Jie ke tempat tidur lalu merobek pakaiannya. Zhou Jie berusaha melawan, tetapi malah dipukuli dengan brutal oleh Song Qingping. Pada akhirnya, Zhou Jie putus asa, air mata mengalir di wajahnya, dan hanya bisa membiarkan Song Qingping melampiaskan nafsunya pada tubuhnya. Pengumuman bab 1920 saat ini, mata Zhou Jie tampak kosong. Dia masih tidak mengerti kemana Song Qingping, yang begitu sopan dan lembut padanya, pergi. Saat Song Qingping sedang melampiaskan amarahnya, pintu tiba-tiba didorong hingga terbuka. Song Qingping terkejut dan berbalik untuk memarahi orang yang menerobos masuk ke ruangan. Tetapi setelah melihat siapa orang itu, dia berhenti berbicara dan segera mengenakan pakaiannya. "Utusan Iblis Agung," Song Qingping memanggil dengan hormat. Pendatang baru itu adalah Ningzi, berpakaian serba hitam. Matanya menyapu pandangan ke Zhou Jie. Zhou Jie buru-buru menutupi tubuhnya dengan selimut. "Song Qingping, dalam situasi seperti ini, kamu masih punya keinginan untuk bermain-main dengan wanita? Kamu benar-benar sedang bersemangat." Ningzi tertawa dingin, suaranya terdengar tua dan serak. Mendengar suara itu, Zhou Jie, yang sedang berbaring di tempat tidur, sedikit mengerutkan kening. Dia yakin bahwa ada jiwa yang bersemayam di dalam tubuh orang di depannya. Anda harus tahu bahwa sekte roh iblis sama sekali melarang hal ini terjadi, hanya sekte hati iblis yang akan melakukan hal seperti itu. Zhou Jie menatap Ningzi dengan saksama. Wajah asing yang tiba-tiba muncul di sekte roh iblis seperti itu membuat Zhou Jie merasa tidak enak. "Tuanku utusan iblis, aku, Song Qingping ingin menjelaskan. Tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya.
Baiklah, aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Bagaimana perkembangan kasus yang kutugaskan padamu? Ning Zi bertanya. Chen Ping sudah meminum ramuan penghilang, dan dia mungkin sudah kembali menjadi orang biasa sekarang. Song Qingping menjawab, bagus. Sekarang setelah kita berurusan dengan Chen Ping, mari kita urus semua orang yang pergi ke Pulau Penglai. Setelah hari ini, kau akan resmi menjadi wakil ketua sekte. Ning Zi menepuk bahu Song Qingping dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu utusan iblis. Aku akan segera pergi. Song Qingping mengangguk lalu melirik kembali ke Zhou Jie sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Saat ini, hanya Zhou Jie dan Ning Zi yang berada di ruangan itu. Mata Ning Zi sedikit menyipit saat menatap bahu dan kulit Zhou Jie yang putih bersih, tatapannya dipenuhi hasrat. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, apa yang perlu ditakutkan di masa depan bagi seorang wanita. Roh yang bersemayam di dalam tubuh Ning Zi berbicara dengan tenang. Mendengar itu, Ning Zi segera mundur. Meskipun Zhou Jie tidak tahu siapa Ning Zi, dia tahu bahwa Chen Ping dalam bahaya, dan mungkin seluruh sekte roh iblis juga dalam bahaya. Setelah buru-buru berpakaian, Zhou Jie mencoba bergegas keluar dari kamar, tetapi mendapati pintu terkunci dan sebuah susunan sihir telah dipasang untuk mencegahnya melarikan diri. Di dalam aula utama sekte roh iblis, banyak anggota berpangkat tinggi dari sekte tersebut dipanggil. Mengapa wakil ketua sekte memanggil kita selarut malam ini? Aku juga tidak tahu. Aku sudah tidur, aku berkelahi hari ini, dan seluruh badanku sakit. Aku hanya ingin istirahat. Sekte roh iblis kami belum pernah mengalami konflik sebesar ini dengan siapapun selama bertahun-tahun. Banyak pejabat tinggi berdiskusi di antara mereka sendiri, tetapi Diakon Lu sedikit mengerutkan kening dan tetap diam. Diakon Lu, kau tidak pergi hari ini. Wakil ketua sekte memimpin kami dalam pertempuran besar dan kami berhasil mengalahkan pihak lawan. Salah satu dari mereka berbicara kepada Diakon Lu. Diakon Lu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Wajahnya masih menunjukkan kekhawatiran. Sepertinya Diakon Lu tahu sesuatu. Tak lama kemudian, Song Qingping tiba, dan semua orang langsung menutup mulut mereka dan duduk di tempat masing-masing. Semuanya, saya mengumpulkan kalian semua di sini larut malam karena saya ingin mengumumkan sesuatu. Seperti yang kalian ketahui, kita sekarang menghadapi kebangkitan kembali energi spiritual. Dan konflik kembali muncul. Pada saat itu, sekte-sekte yang mengaku saleh itu pasti akan memusnahkan ras iblis kita. Karena itu, aku telah memutuskan untuk bergabung dengan sekte hati iblis sebelum energi spiritual pulih. Kita berasal dari garis keturunan yang sama. Jadi mengapa kita harus saling membunuh ketika saatnya tiba? Selama kita bersatu, sekte dan keluarga lain tidak akan mampu menandingi kita dan akan tunduk kepada kita. Kata-kata Song Qingping seketika menimbulkan kehebohan besar, bersambung.